Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama aku Regi Sumadi. Kali ini aku akan ajak kalian berbicara tentang kondisi Indonesia. Kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, kalian pasti udah tahu bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana kondisi pemuda kita, bagaimana kondisi rakyat kita sendiri, bahkan bagaimana kondisi pemerintah sendiri. Ya udah punya karakter sendiri masing-masing, bahkan udah dibilang jadi budaya. Korupsi jadi budaya, main game jadi budaya, main TikTok jadi budaya, serta ya gibah jadi budaya. Budaya bangsa kita tuh unik-unik loh, gak ada di negara lain mungkin sedikit yang bisa meniru negara kita ini. Yang budaya kebohongannya tingkat tingginya luar biasa, memanipulasi data, ya semuanya ada di Indonesia ini. Apa sih yang gak ada di Indonesia ini? Ada COVID kita santuy, nggak ada COVID ya biasa aja. Mau ada orang meninggal ya santuy, mau nggak ada ya terserah. Dilarang pemerintah kita ngotot mau keluar rumah, nggak dilarang ya katanya pemerintah salah. Kemudian pemerintah katanya nggak mau korupsi tapi tetap melakukan korupsi, katanya mau berpihak kepada rakyat, nyatanya masukkan tenaga kerja asing dari Cina, sumbernya COVID. Pada saat COVID yang banyak orang di PHK di negara kita ini, dan yang dimasukkan gak sedikit, itu ada 500 orang. Ya semuanya ada di negara kita ini. Ya unik lah, unik, dan jarang banget ada bangsa yang mampu meniru bangsa Indonesia ini dengan segala keunikannya. Ya cara berpikirnya luar biasa keren, cara berpikirnya luar biasa korup, cara berpikirnya luar biasa ya nipu. Ya itulah negara kita ini, dan kita harus terima guys, terima menjadi generasi muda. Dan tapi generasi muda sekarang juga banyak salahnya sih. Banyak generasi pemuda yang hancur di sekarang ini. Ada yang sekarang sukanya nongkrong di kafe tanpa baca buku. Ada yang pengen lulus kuliah dapat pekerjaan enak tapi nggak mau belajar. Ada yang pengen kaya tapi dengan instan. Ada yang mengkritik pemerintah tapi nggak punya pengetahuan. Ada yang dianya santuy-santuy aja tiba-tiba lulus kuliah dan dapat nilai tinggi. Ternyata pakai duit. Ada yang mau masuk kuliah nyogok dulu. Ya banyak lah. Dan kita nih kayaknya udah nggak murni lagi deh negara kita ya. Ada yang di penjara hidup enak, bayangin tuh di penjara duduk makan santuy dan punya TV, punya AC, kasurnya enak. Padahal dia korupsi 2 miliar, 2 triliun. Orang korupsi kok dikasih kayak gitu ya? Dah nggak tahu lagi dah. Dengan negara kita ini, bukan aku bermaksud mengkritik dengan kondisi negara kita ini, tapi itu adalah fakta dan realita yang harus kita nyalain. Makanya generasi pemuda diharapkan mampu membangkitkan gairah kejujuran, gairah kemakmuran, gairah kesejahteraan di Indonesia ini yang udah mulai hilang tergerus oleh teknologi, oleh pemikiran korup pemerintah, oleh adanya serangan-serangan dari negara luar yang menginginkan sumber daya Indonesia. Kenapa Indonesia ini diserang terus-terusan padahal bukan lagi zaman penjajahan? Karena sumber daya Indonesia itu luar biasa banget guys. Ada tambang emas di Papua, ada tambang minyak di Riau, di Sumatera, di Kalimantan. Ada lagi ya tambang batu bara. Banyak banget guys sumber daya yang kita miliki. Dan kita nggak mampu memanfaatkan itu karena kita belum bisa. Makanya negara lain itu berusaha mendapatkannya dengan cara menjajah secara halus. Ya nggak sadar kita dijajah secara halus. Freeport itu penjajahan secara halus. Teknologi dimasukkan besar-besaran. Kita dijajah secara halus. Kartun-kartun tidak mendidik, film-film tidak mendidik, bahkan sampai drakor nih, drakor tuh masuk yang buat sampai ya kebanyakan cewek-cewek ya. Cewek-cewek tuh sampai dianya bahkan rela, ada tuh aku denger ini ya, denger cerita, bukan denger cerita sih, temen aku tuh cerita dia punya temen bahkan sanggup ya, dia tuh dapat uang gaji dia itu rela dibelikan untuk DVD-nya drakor. Opa-opa itu, opa yang ya opa plastik kali ya, nggak tahu lah, ganteng banget, putih banget katanya, tapi ya aku biasa aja sih karena aku merasa ganteng. Ya itu kondisi negara kita ini yang ya mungkin kayak gitu ya. Dan kita ingin melakukan suatu perubahan revolusi, dan itu memang harus diperlukan di negara kita ini. Kita nggak bisa hanya berpangku tangan dengan orang-orang elit politik di atas yang nyatanya tidak bisa dipercaya secara keseluruhan. Memang mungkin ada orang-orang yang bisa dipercaya, namun belum tentu mereka memiliki power untuk membuat suatu kebijakan terhadap pro pemerintah, pro pada rakyat.
Nah, makanya kita sebagai generasi muda, mahasiswa, dan pelajar tingkat SMA yang mempunyai karya, silakan kalian berkarya, dan ketika kalian nanti menjabat sebagai elit politik di negara ini, maka berpihaklah kepada rakyat. Ya, toh buktinya banyak tuh orang-orang yang dulunya mahasiswa aksi di tengah jalan teriak-teriak pemerintah kurang ajar lah, pemerintah nggak becus mengelola tatanan negara lah, pemerintah korupsi lah, pemerintah ini itu dan lain-lainnya. Mereka katakan itu semua dan akhirnya ketika mereka mendapatkan jabatan di kursi DPR dan elit-elit politik lainnya di negeri ini, mereka bahkan tidak memandang ke bawah untuk kepentingan rakyat ini. Ya itulah nyatanya negara kita, guys. Pada saat di bawah kita mau olok-olok yang di atas, dan pada saat di atas kita nggak mau memandang yang di bawah. Udah hukum rimba kayaknya negara ini. Terbentuk, kompleks banget dah masalah negara Indonesia ini. Yang jadi pertanyaan aku dalam hati sampai sekarang nih, Indonesia ini kapan majunya gitu ya? Entah deh. Tapi katanya sih 2045 itu generasi emas ya. Puncak-puncaknya generasi muda kita tuh menjadi generasi penduduk mayoritas, usia produktif menjadi penduduk mayoritas di negara kita. Tapi mayoritas belum tentu kita berhasil maju loh. Ya aku bilang tadi, mereka lebih suka main TikTok daripada dengerin ceramah. Mereka nggak pernah sholat misalnya yang agama Islam. Mereka nggak pernah ke ibadah-ibadah ke tempat ini yang mungkin agama lain selain agama Islam. Aduh, gimana sih ngomonginnya? Mereka nggak punya sopan santun lagi dah sekarang. Ada yang lawan orang tuanya, ada yang bahkan sampai membacok orang tuanya gara-gara dengan diberikan ponsel. Mereka kebanyakan pakai ponsel ya? Smartphone ya katanya? Iya, katanya smartphone. Smartphone itu HP pintar, artinya telepon pintar. Wajar lah kita nggak pintar-pintar, kita pakai smartphone. Ya smartphone yang pintar, kita nggak pintar. Iya kan, itu adalah kondisi negara kita ini. Kita bahkan, ya aku udah coba untuk berpikir positif di negara ini, tapi sulit banget untuk kita berpikir positif terhadap negara kita ini dengan kondisi sekarang ini yang serba kekurangan. Hampir di segala segi serba kekurangan. Ada petani nggak dihargain, udah capek-capek menghasilkan beras guys, panen padi, terus giling padi menjadi beras yang siap untuk dipasarkan di seluruh rakyat Indonesia, malah ada yang impor beras. Bener gak sih? Bener ya? Nah itulah kondisi negara kita ini. Makanya kalian gak usah deh terlalu mengkritik pemerintah dan mengkritik masyarakat kalau kalian belum perbaiki diri kalian dulu. Kalian sekarang mahasiswa, kritik pemerintah, dan ketika naik jadi elit politik kalian gak memandang ke bawah terhadap kepentingan masyarakat. Toh sama aja kan? Sama aja artinya dengan pemerintah saat ini. Makanya kalau kalian pengen menjabat di posisi-posisi seperti itu, jangan lagi korupsi. Ada yang ya banyak lah elit politik kita yang memang nggak tahu lagi ngomongnya. Sebenarnya ya kalau seandainya politik di Indonesia itu jujur dan bersih, maka kita nggak akan menjadi negara yang tetap seperti ini. Pasti kita menjadi negara yang maju dan makmur. Ya itulah kondisi negara kita ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Kita akan teruskan di podcast selanjutnya, dan mungkin hanya suara aja yang nggak ada gambar, ini hanya untuk perkenalan aja. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan kalian tengah COVID ini dan rajin cuci tangan dan titip salam untuk keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.